Akhirnya ketemu kembali kita ya. Udah berapa lama ini? Udah lama, cukup lama nih nggak keluar nih. Udah 2 purnama. 2 purnama. Ada kali ya. Lebay. Terakhir kan dia kita di itu ya. Oh, bersama kerbau. Iya betul. Di daerah Banten. Kira ketakutan. Enggak lah. Takut sih bro. Gua kerbaunya membangnya. Gua syuting. Gua mengiring. Waduh. Takut lah kalau diseruduk gimana. Udah gitu waktu itu nggak salah pakai baju itu merah juga ya. Waduh lupa. Merah kayaknya. Ada yang merah juga kayaknya. Iya, Saya lupa juga. Oke. Nggak inget ya? Nggak inget lah. Ini sapa dulu deh kalau gitu. Oke, teman-teman ngopi semuanya. Halo, Ketemu semua. kembali di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin. Firman. Menemukan isu dalam setiap Obrolan. Aduh, masih inget ya? Apa? Jargonnya masih Masih inget lah. jargonnya ya? Itu udah mendarah daging lah. Udah darah daging waktu ya. Mantep bener ya. Iya lah kan itu doang yang dapalin. Dunia. Kita ngobrol apa nih? Itu tadi ngomong apa ya? Oh iya gara-gara kerbau. Gue takut sih. Itu pas kerbau lewat di Bandung kemarin takut. Kenapa? Dah kalau namanya kerbau ya tiba-tiba dia belok kan takut. Di sini nggak ada kerbau sih. Sini. Kalau diseruduk lumayan. Berarti kerbau berapa kilo gitu. Tapi nah yang ngomong rasa takut tadi, masih cuma takut sama kerbau doang. Oh setan ya pasti lah. Hantu maksudnya hantu ya? Ya. Hantu. Nah, kalau saya nggak tahu ya takutnya apa ya. Saya takutnya sebenarnya takutnya cuma ada di pikiran. Takutnya ada di pikiran, tapi kalau udah dijalanin kayaknya menang ya gitu. Bisa ya gitu. Jadi banyak ya. Berarti takut itu sebenarnya dimulai dari pikiran kali ya. Coba kalau kita mikirnya nggak takut gitu ya, mikirnya masa bodoh gitu, nggak takut. Contohnya nih, kalau orang nyebrang di zebra cross gitu kan ya, nggak merasa takut, pokoknya jalan aja, terserah mau ada mobil apa enggak kan gitu. Di pikirannya dia pokoknya kalau ada mobil kan dia berhenti, kita kan jalan, masa bodoh, pokoknya yang penting gue sih lewat aja nyampe di seberang gitu. Tapi kadang-kadang bukannya rasa takut itu bukan sering kali sih. Kadang-kadang kan dibangun oleh diri kita sendiri atau orang-orang Dan tua situasi, kita. Kadang-kadang orang lain juga sama. Ya, saya takutin gitu. Ingat cerita, gitu. iya ingat cerita waktu itu. Biasanya kalau orang tua anaknya Maghrib main. ya entah bukan maghrib main sih nangis mulu gitu kan. Malam-malam nangis mulu. Jangan nangis mulu, ntar ku keluarin sono ada hantu loh. Padahal sebenarnya Nggak ada gitu Iya. ya. Jadi itu menimbulkan rasa takut gitu, kayak dibangun sendiri gitu. Jadi apa nih? Enggak, jadi gini, gue kan ya terus terang ya gue takut ya sama setan ya. Tapi gue pengen banget gitu loh. Tapi nonton film setan pengen gitu nonton. Tapi awalnya Nggak rasa berani takut setan itu kapan? Dulu sih sering nonton film setan ya. pernah ngeliat setannya nggak? Enggak lah. Nah, kan itu dibangun sama kita punya pikiran sendiri. Nah makanya gue diomelin sama istri gue, ngapain lu belum setan begini pusingnya kepala gitu. Iya, kayak saya ya. Saya juga kan kalau ditanya takut ya kayak tadi memang nggak tahu mau takutnya apa ya. Dibilang takut berenang juga sebenarnya masih berenang juga gitu kan. Iya kan. Cuman yang dipikirkan nanti kalau berenang tenggelam apa enggak, jadinya takut. Nah ini saya jadi ingat kisahnya Petrus sama Tuhan Yesus. Ingat nggak? Yang jalan. Jalan di atas air, ya kan? Yang karena Dia, angin. ketika dirasakan katanya gitu kan. Angin. Ketika dirasakan angin mulai menerpa gitu. Wah dia mulai Tenggelam. bener tadi gua jalan gitu. Tapi dia sudah berjalan kan. Awalnya sudah berjalan, tapi ketika dia mulai merasakan, ketika dia mulai mikir, nah kayak gitu. Jadi dari keadaan, kondisi lanjut ke pikiran kan. Kayak situasi contoh kalau pulang malam, bulu merinding nih, ada setannya gitu. Iya, padahal nggak ada juga ya. Padahal merinding kan nggak tahu, bisa aja karena kena angin ya kan, kedinginan. Itu buat mindset sih. Iya. Dengan sesuatu hal yang terjadi dalam dalam situasi dan kondisi itu ya jadi
otak kita yang berpikir. Betul. Yaitu kayak kondisi takut misalkan begal gitu kan. Setiap orang lewat ketika malam motor jadi curigation. Ya. Antara plus minus sih, antara siaga apa takut jadi pikiran aneh-aneh. Kalau biasanya takut itu udah membuat kita makin kita terpojokkan. Ya. Dan kita langsung mulai, saya nggak bisa buat apa-apa nih, gitu. Itu kalau orang takut kan gitu berpikirnya langsung, wah saya udah kehilangan semuanya, udah istilahnya udah lemes gitu kan. Aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain deh gitu. Tapi kalau kita mindset kita dirubah, pikiran kita dirubah. Saya takut, saya tahu saya takut, tapi saya tahu ada Tuhan yang menyertai kita gitu kan. Jadi istilahnya ketakutan itu akan berubah karena gini, saya pernah juga, bukan pernah sih, saya jadi ada satu kali waktu saya harus ditinggal di mana? Di hutan. Bukan. Kalimantan maksudnya. Enggak, maksudnya di satu masa saya pulang malam di kantor dan maksudnya pulang malam, terusnya saya tinggal sendirian di dalam kantor itu. Terusnya saya sering dengar, wah di sini ada Gerak-gerak gitu kan, kan. gitu kan, ya. Terusnya ketika saya begitu, terus saya udah mulai tuh merinding gitu kan. Terusnya wah takut, ada ketakutan, mulai ada gitu. Tapi saya mulai berpikir gini, enggak, Tuhan sertai saya. Saya mulai pasang lagu rohani gitu ya. Untuk apa? Nguatin iman saya dulu gitu kan, nguatin bahwa Tuhan sertai saya gitu. Akhirnya akhirnya gini, nggak berapa lama ya bisa lewat semuanya seperti itu. Kadang apa yang kita takutkan itu tidak terjadi kan sebenarnya. Itu buat mindset, kadang-kadang terjadi karena apa? Terus-terusan kita berpikir itu celahnya sih sebenarnya, balik lagi situ. Tapi ngebuang itu nggak gampang. Betul. Gitu. Lu pernah nanya nggak ke nge-fear rasa takutnya apa gitu? Komen gitu kan. Aku mau ngomong apa ya? Tapi bener ya, maksudnya gini ya. Dunia lain itu ada gitu, maksudnya yang kalau Om Erik tadi bilang takut setan, takut hantu, ya itu memang ada sih gitu ya. Cuma dia nampak atau enggak kan kadang-kadang juga pengaruh dari pribadi kita gitu ya. Dan dimanapun ada, kan banyak cerita nih. Saya udah beberapa kali pindah kantor, setiap kantor gitu ya, pasti ada ceritanya aja tuh. Di sini loh. Nah, di sini ada yang ini di tangga ini di lantai berapa, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu pengalaman saya sih, gitu ya. Mau pindah kemana gitu, ke cabang sana, ke cabang sini, tetap aja ada cerita gitu, Pak. Di sini mah ada, di sini Pak. Ya, biasanya security yang cerita begitu. Cuma dari kita sendiri takut atau enggak gitu. Kalau dulu sering pulang malam ya pulang malam gitu, sampai lembur sampai malam. Sampai malam gitu sendiri gitu juga pernah dulu. Tapi ya itu kayak Komevan tadi bilang, tergantung diri kita nih. Gitu kan. Mau poinnya apa sebenarnya? Udah orang tuh jangan pada ngomong. Aku pada demen banget ditanya begituan. Dia kan kepikiran. Kalau nggak cerita mah santai-santai aja. Tapi gitu. memang ya kan orang ngobrol nggak bisa ditahan ya. Iya. Cuman bagaimana kita menjaga kita punya pikiran aja. Iya. Makanya firman Tuhan juga kan bilang biarlah pikiran kita dipenuhi sama firman Tuhan. Iya. Gitu. ya, gitu. Tapi kadang gini, saya kan di rumah mertua saya kan agak ke dalam nih. Jalan ke dalam. Kan kita udah pernah syuting di situ. Ya benar, ya kan. Nah, tapi merhatiin nggak Perhatiin lah, waktu kan kita belum kanan ada. kiri? Iya, Kanan kiri sawah, kosong, kebon. Bukan, itu sebenarnya kuburan. Pohon bambu. Kuburan itu kanan kiri. Pohon itu bambu. banyak tuh kuburan apa namanya? Gede-gede tuh ya, kuburan. Bongpai. Ya, bongpai. Itu sebenarnya gitu. Nah, itu banyak cerita di situ tuh. Itu banyak cerita. Saya dengerin itu untuk waspada sih. Jadi kalau dulu kan waktu masih naik motor, pulang kadang jam 10 malam gitu kan, gelap sekali gitu kan. Kadang-kadang ya untuk waspada, orang cerita begitu untuk waspada aja. Berarti di situ aku harus waspada nih gitu, maksudnya nggak boleh takut nih ya gitu. Sebenarnya bukan karena waspada sih. Jadi lu kalau misalnya lu kagak tahu gitu kan, ya lu pasti jalan-jalan aja. Karena lu tahu gitu, lu jadi berpikir gitu. Sama kayak di kantor gua gitu kan, kita gua duty kan sendirian tuh biasa kan. Masuk ke kantor gitu. Itu pasti ada rasa yang
ada sesuatu. Tapi gue bilang gue mesti beraniin gitu kan. Ya itu aja sih mindsetnya udah itu aja. Gue mesti beraniin. Ya gue coba beraniin sih. Walaupun kadang-kadang juga terlintas kepikiran gak, ada nggak ya gitu. Masih seperti itu. Tapi ya udah. Tapi wajar nggak sih begitu? Wajar sih kalau. Wajar nggak sih takut-takut yang begitu-begitu? Buat secara manusiawi ya, ketakutan pasti ada lah ya. Kan tadi dibilang hati dan pikiran. Ini kan dari pikiran. Pasti ada takut. Nggak, orang takut tuh kalau dibilang wajar ya mungkin semua orang mengalami ya gitu. Nggak ada yang nggak mengalami menurut saya. Semua orang mengalami. Mungkin kalau ditemuin langsung dek gitu langsung kaget juga kan dia. Jadi kaget juga buk gitu. Tiba-tiba baru jalan gitu tiba-tiba nongol di depannya dek gitu pasti kaget. Tapi kan ketakutan orang itu kan selalu berbeda-beda. Iya. Mungkin Bisa ya kayak jadi- tadi ada yang takut setan, ada yang takut Masa ada yang depan. masa depan, iya. Ada yang takut masa depan, ada juga yang takut misalnya takut nggak bisa diterima sama Ya, lingkungan, betul, gitu. Banyak sekali model ketakutan. Nah, tapi yang kita sebagai anak-anak Tuhan nih harusnya bagaimana sih nyikapin ketakutan-ketakutan yang ada kayak gitu? Itu kan penting kita. Ya, yang penting adalah menurut saya Tuhan ngajarin kita nggak perlu takut untuk hal-hal kayak gitu. Jalanin aja, lewatin aja semuanya. Banyak cerita di Alkitab tentang rasa takut ya. Ya. Banyak cerita, banyak ini contoh di mana mereka kayak seperti siapa yang baru filmnya baruin? Ishak. Ishak. His only son. Ya, His Only Son itu kan Abraham itu mungkin Apalagi ada. Isaknya gitu kan. Nah, sisi manusianya juga. Betul. Si Abraham takut, Isaknya apalagi. Iya. Iya, waktu mau dipersembahkan gitu ya. Mamanya juga takut. Ya, juga Takut kehilangan Ishak. Ya, betul. Papanya takut kehilangan Ishak. Ishaknya takut juga dibunuh Ya, gitu ya kan. Gitu kan. Bangsa Israel begitu keluar dari tanah Mesir ketika dia kejar-kejar oleh Firaun juga takut gitu ya. Takut gak berhasil nyebrang lautan kan Ya, gitu kan. takut dikejar. Takut dikejar, dibunuh Iya. gitu kan. Waktu mereka di padang gurun juga banyak sekali mengalami ketakutan kan. Ya kan? Banyak sekali Takut nggak makan. nggak makan, nggak minumnya airnya pahit segala macam. Banyak sekali ketakutan. Nah, ini tadi Om Erik bilang kalau teman-teman kafir nih kira-kira kalau bisa komen, jadi kira-kira bahas rasa takut apa nih? Punya rasa takut apa gitu ya? Ya bisa rasa takut tentang masa depan, jodoh gitu, nggak dapet jodoh, gitu. Nggak dapet kerjaan gitu kan? Sebenarnya ini konteksnya kan panjang sih. Iya. Kita ngobrol setengah jam aja pasti bisa sih. Iya. Kita ngobrol setengah jam aja 2 hari, 3 hari tuh bisa. Kenapa? Karena kan ini kan pasti punya masing-masing rasa takut. Cuman kayaknya seru juga kalau misalkan ya kita bikin konsep yang berbeda lah. Ketika kita mau ngomong secara offline gimana gitu kan ya. Ada satu tempat yang kita kumpulin, yuk kita ngobrol di situ. Nah, Seru itu juga tuh itu. di Carsworth Hah? hari Minggu jam 11. Boleh. Ya boleh. Kita ngobrolin gitu. Jadi Iya. supaya kedepannya banyak sharing lah. Ketika sharing berbagi menguatkan, nah itu kan Betul. lebih baik. Betul. Oke bro, siap. Jadi kalau takut itu wajar, tinggal kitanya sendiri ya. Iya. Mau memanage rasa takut itu seperti apa. Ya. Ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang dikasihinya gitu ya. Amin. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mungkin mereka juga ada kepikiran kekhawatiran gitu, bagaimana dia sampai ke tanah Kanaan, bagaimana gitu ya. Toh yang tahu itu hanya Musa Ya. dan Tuhan gitu pada saat keluar gitu ya. Ya. Terus ada banyak, gue mau bagi ayat. Paling baca ayat 1 ayat aja nih ya. Ya, sip. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24 bilang gini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Yes. Amin. Amin. Jangan takut sebab kita disertai Tuhan. Iya, Amin. itu yang penting ya. Ya. Jadi setan ada. Masih takut nggak? Hah? Masih takut nggak? Sekarang mah enggak. Sekarang mah terang, lampu di mana-mana. Sekarang enggak. Coba masuk ruangan gelap.
Oke, teman-teman Ngoviar bisa share di komen gitu ya tentang rasa takut apa. Apalagi kalau mau share bagaimana mengatasi rasa takut masing-masing gitu ya. Kalau kita tadi mindset gitu ya, berpikir bahwa sebenarnya kalau kita bersama Tuhan ya takut bisa kita manage kok gitu ya. Takut bisa kita manage ya. Betul. Di manage Siap. rasa takutnya. Gitu. Siap. Begitu teman-teman semuanya, kita berdoa kita bisa memberkati, menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya tidak merasa takut dimanapun karena Tuhan menyertai kita. Begitu? Amin. God bless you. Senangnya ngopi, senang ngobrolin Firman.